"Jangan datang, kamu tidak diundang." Itu pesan singkat yang kuterima sore itu di layar ponselku. Hanya 7 kata, tapi rasanya seperti 7 anak panah yang menancap di dada. Tangan ini gemetar ketika membaca nama pengirimnya. Bukan orang asing. Bukan juga musuh. Dia orang yang dulu memintaku datang pada setiap momen pentingnya. Dia yang dulu bilang aku bagian dari keluarganya. Aku duduk di kursi ruang kerja, menatap layar ponsel yang terus menyala. Nafasku terasa berat. Di luar jendela, langit Jakarta yang tadinya biru berubah kelabu. Angin meniup tirai, membuat kertas-kertas di mejaku berhamburan. Semua terasa seperti adegan film yang bergerak lambat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku sampai dia mengirim pesan seperti ini? Flashback itu datang sendiri, seperti potongan video yang berputar di kepalaku. Beberapa tahun lalu aku hanyalah anak kampung yang bermimpi besar. Aku datang ke kota ini dengan tas kecil, uang seadanya, dan mimpi membangun bisnis sendiri. Aku pernah tidur di kantor, pernah makan hanya dengan mie instan, pernah dimarahi pelanggan, tapi aku bertahan. Perlahan aku naik, bisnis mulai jalan, orang mulai mengenalku. Namun bersama kesuksesan datang pula orang-orang yang tiba-tiba berubah sikap. Dia, orang yang mengirim pesan itu, pernah menolongku di awal perjalanan. Aku berutang budi. Tapi entah sejak kapan hubungan kami retak. Mungkin karena aku tak lagi mau mengikuti aturannya, mungkin karena aku dianggap sudah terlalu tinggi. Hari itu dia mengadakan pesta besar, pesta ulang tahun anaknya sekaligus peluncuran bisnis barunya. Semua orang penting diundang, kecuali aku. Aku menatap layar ponsel sekali lagi. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tapi karena sedih. Aku ingin marah, tapi aku juga ingin tertawa pada diriku sendiri. Setelah semua perjuangan ini, aku masih dianggap orang luar. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, suara baling-baling helikopterku sedang diuji oleh kru. Ya, helikopter itu bukan simbol kemewahan bagiku. Itu hasil keringatku, hasil kerja keras bertahun-tahun tanpa tidur yang cukup. Kupandang helikopter itu lama-lama. Di kepalaku muncul suara kecil. Kamu boleh diusir dari undangan, tapi kamu tidak bisa diusir dari hidupmu sendiri. Jangan takut menunjukkan dirimu. Dadaku terasa panas. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku masih manusia yang punya harga diri. Aku mengambil napas panjang. Kupakaikan jas sederhana warna abu-abu, bukan jas mahal. Aku ingin datang bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai diriku yang sebenarnya. Kru helikopter menatapku. "Pak, kita jadi terbang ke lokasi?" tanya mereka. Aku mengangguk pelan. "Ya, kita berangkat." Dengan tenang. Kita datang baik-baik. Di dalam helikopter, suara mesin menderu, memecah kesunyian sore itu. Kupandangi kota dari atas, gedung-gedung tinggi, lampu jalan yang mulai menyala, mobil-mobil seperti semut. Aku ingat semua malam panjangku, semua keringat dan air mata yang kucurahkan untuk sampai di titik ini. Hatiku bergetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Di bawah sana, pesta itu sedang berlangsung. Musik keras, lampu warna-warni, orang-orang tertawa. Mereka tidak tahu bahwa helikopter yang mendekat ini membawa seseorang yang mereka pikir sudah selesai. Angin dari baling-baling mulai terasa. Orang-orang di halaman menengadah. Suara musik perlahan berhenti. Semua mata menatap ke atas. Helikopterku mendekat pelan, bukan seperti film aksi, tapi seperti adegan yang penuh simbol.
Aku menatap wajah-wajah mereka dari kaca. Ada yang kaget, ada yang saling berbisik, ada yang memotret dengan ponsel. Di antara mereka, aku melihat dia, pengirim pesan itu, berdiri di tengah, wajahnya membeku, seolah tak percaya aku benar-benar datang. Aku menarik napas panjang. Di dalam kepalaku suara kecil itu berkata lagi, "Ini bukan tentang pesta. Ini tentang keberanianmu. Ini tentang cerita hidupmu." Aku memejamkan mata sejenak, merasakan setiap detik yang berjalan. Saat helikopterku perlahan mendarat, aku merasa seperti menutup satu bab lama dalam hidupku dan membuka bab baru. Baling-baling berhenti perlahan. Debu, serpihan kertas pesta, dan pita warna-warni beterbangan terbawa angin. Suara musik sudah mati. Orang-orang menatap ke arahku seperti melihat sosok dari dunia lain. Ada yang menutup mulutnya, ada yang saling berbisik. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau tanah basah dari taman tempat pesta itu diadakan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri lebih keras daripada mesin helikopter. Pintu helikopter terbuka. Angin hangat menerpa wajahku. Ku coba tersenyum, bukan senyum kemenangan, tapi senyum orang yang pernah disakiti namun tetap berdiri tegak. Aku melangkah turun, sepatu menginjak karpet merah yang mereka bentangkan untuk tamu-tamu penting. Anehnya, karpet itu terasa dingin di bawah telapak kakiku. Aku menatap sekitar. Balon warna emas dan putih masih bergantung, meja prasmanan penuh makanan mewah, anak-anak berlarian berhenti mendadak karena terkejut. Mata mereka bulat menatapku. Aku melihat lagi dia, orang yang mengirim pesan itu, berdiri di samping suaminya. Wajahnya pucat, matanya bergetar. Aku melangkah pelan. Setiap langkah rasanya seperti mengulang tahun-tahun hidupku. Aku pernah di sini, di antara orang-orang ini, ketika aku belum punya apa-apa. Aku pernah mengangkat piring, membantu dekorasi, bahkan pernah tidur di sofa mereka. Semua kenangan itu menyerbu bersamaan. "Kenapa kamu datang?" Suaranya akhirnya pecah, lirih tapi jelas. Dia maju setengah langkah, bibirnya gemetar. Aku berhenti, menatapnya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. "Aku datang baik-baik," kataku dengan suara yang kusahakan tenang. Tapi di dalam dadaku, ombak emosi bergulung. Orang-orang di sekitar kami terdiam. Beberapa merekam dengan ponsel, beberapa pura-pura sibuk. Aku bisa merasakan hawa dingin dari tatapan mereka, campuran kagum dan gosip. Aku mengingat kembali pesan di ponsel tadi sore. Kata-kata itu masih menusuk, "Jangan datang, kamu tidak diundang." Kata-kata yang dulu sering ia gunakan untuk orang lain, kini ditujukan padaku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kenapa aku tidak diundang?" tanyaku pelan. Suara sendiri terdengar serak. Apakah aku seburuk itu? Apakah aku sudah melakukan kesalahan besar? Dia menunduk. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Aku bisa melihat kuku jarinya bergetar. Di balik wajah tegasnya, aku tahu ada rasa bersalah yang dia sembunyikan. Aku memandang sekeliling lagi. Semua yang hadir di pesta itu dulu mengenalku sebagai orang kecil yang bekerja keras. Sekarang mereka melihatku dengan cara berbeda. Tapi aku tak ingin mereka hanya melihat helikopter atau jas yang kupakai. Aku ingin mereka mendengar cerita di baliknya, tentang kerja keras, air mata, pengkhianatan, dan kesabaran. Kupandang anak kecil yang berulang tahun di dekat panggung. Wajahnya polos, matanya bingung melihat orang dewasa saling diam. Aku tersenyum padanya, dan dia tersenyum balik.
Senyum itu mengingatkanku pada diriku sendiri saat kecil. Tak mengerti kenapa orang dewasa bisa sekejam itu. Aku melangkah mendekati mikrofon di panggung yang tadi dipakai untuk sambutan. Tidak ada yang menghentikan. Semua menatap. Kupikir inilah saatnya aku bicara, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menceritakan kisahku sendiri. Aku menggenggam mikrofon. Selamat sore semua. Suaraku terdengar di seluruh taman. Aku minta maaf datang tanpa undangan. Aku hanya ingin mengucapkan selamat dan menyampaikan sesuatu. Dulu aku pernah ada di sini sebagai orang kecil. Hari ini aku datang bukan untuk pamer, bukan untuk marah. Aku datang untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap orang berhak dihargai, sekecil apapun dia dulu. Sunyi. Hanya suara burung di pepohonan. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Kalau aku salah, lanjutku, aku minta maaf. Kalau aku tidak pantas diundang, aku bisa pergi sekarang juga. Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak pernah lupa siapa yang dulu menolongku. Aku tidak pernah lupa rasa terima kasihku. Aku hanya sedih ketika orang yang pernah memanggilku keluarga berkata aku tak diundang. Suara kecil-kecil terdengar. Beberapa orang menunduk. Suaminya memegang bahunya pelan. Dia mulai menangis, air matanya jatuh di atas gaun mahalnya. Aku meletakkan mikrofon. Dadaku terasa lega. Seolah beban bertahun-tahun lepas. Aku tidak peduli lagi apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin hidup tenang dengan harga diriku. Kuputuskan untuk berbalik. Kru helikopter sudah menungguku. Tapi sebelum aku melangkah naik, dia berlari mendekat, memegang lenganku. Maafkan aku, suaranya pecah. Aku iri, aku takut. Aku kira kamu sudah melupakan kami. Aku salah. Aku berhenti, menatapnya. Tangannya yang dulu selalu kuat kini terasa gemetar. Air matanya mengalir deras. Aku menghela napas. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku masih orang yang sama, kataku pelan. Angin sore bertiup lembut. Lampu-lampu pesta mulai redup. Orang-orang yang tadi sibuk menonton kini bertepuk tangan kecil, entah untuk apa. Suasana berubah hangat. Aku memandangnya sekali lagi, mencoba tersenyum. Di kepalaku terlintas satu kalimat, kadang kita harus datang tanpa undangan untuk menyembuhkan luka yang dibuat oleh undangan itu sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah berkata jujur pada diriku sendiri. Tangannya masih memegang lenganku erat-erat. Aku bisa merasakan dingin dan gemetar di telapak tangannya. Seluruh taman pesta itu kini sunyi. Hanya terdengar musik latar yang entah bagaimana kembali menyala lirih, seperti soundtrack sedih yang tak sengaja diputar. Aku menarik napas panjang. Aku datang bukan untuk membuatmu malu, kataku pelan. Aku hanya ingin kita bicara seperti dulu. Tanpa orang-orang ini, tanpa prasangka. Dia mengangguk kecil, matanya merah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suaranya serak. Suaminya mendekat, meletakkan tangan di pundaknya. Kita semua yang salah, katanya pelan. Aku memandang ke arah tamu-tamu lain. Mereka menunduk. Aku melihat wajah-wajah yang dulu hanya memandangku sebelah mata, kini menatapku dengan cara berbeda. Aku merasakan campuran lega dan sedih. Inilah manusia, cepat mengagumi yang di atas, mudah melupakan saat di bawah. Aku mengajak dia menjauh dari kerumunan,
duduk di bangku taman di pinggir pesta. Lampu kelap-kelip di atas kepala kami, bau kue dan sate masih tercium, tapi semuanya terasa jauh. "Kenapa kamu kirim pesan itu?" tanyaku akhirnya. Suaraku kali ini lebih lembut, bukan marah. Dia menatapku lama. "Aku iri," katanya lirih. "Aku merasa kamu sudah berubah. Kamu sukses, punya segalanya. Aku takut, aku malu. Aku pikir kamu tidak akan mau datang jika aku undang. Jadi aku memilih mengusirmu sebelum kamu menolak." Air matanya jatuh lagi. Aku menutup mata sebentar. Kata-katanya menusuk tapi juga membuka luka lama. "Aku tidak pernah melupakanmu," jawabku pelan. "Aku masih orang yang sama. Aku datang bukan untuk pamer. Aku datang karena aku masih menganggapmu keluarga." Dia memegang wajahnya, menangis tanpa suara. Aku membiarkannya. Angin malam mulai turun, menggoyang dedaunan. Tiba-tiba seorang tamu mendekat, wanita tua dengan kebaya coklat. "Nak," katanya kepadaku, "aku ikut senang melihatmu. Dulu kamu sering membantu kami waktu susah. Jangan biarkan hati baikmu hilang karena sakit hati." Aku mengangguk, tersenyum kecil. Kata-kata itu seperti balsam. Aku sadar, di antara tatapan sinis, masih ada orang yang mengingatku dengan tulus. Aku berdiri. "Aku akan pergi," kataku pada dia. "Aku sudah bilang apa yang ingin ku bilang. Aku tidak ingin mengganggu pestamu." Dia berdiri juga, buru-buru memegang tanganku lagi. "Jangan pergi, aku malu, tapi aku juga rindu. Aku ingin kita bicara lagi, seperti dulu." Aku menatapnya. Ada kejujuran di matanya. Aku menghela napas panjang. "Baiklah. Setelah pesta selesai, kita bicara. Aku tidak mau suasana ini jadi panggung." Dia mengangguk. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku melangkah kembali ke helikopter. Kru menatapku bertanya. Aku mengangkat tangan memberi tanda mereka menunggu. Aku berdiri di tangga helikopter, memandang sekali lagi seluruh pesta. Anak kecil itu, yang berulang tahun, melambai padaku. Aku balas melambai. Senyum polosnya membuat dadaku hangat. Di dalam hati aku berkata, inilah alasannya aku datang. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku menatap langit Jakarta yang kini bertabur bintang. Malam itu, meski penuh drama, terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Aku duduk di kursi helikopter, tapi belum menutup pintu. Aku mendengar bisik-bisik para tamu. Ada yang bilang aku sombong, ada yang bilang aku hebat. Aku tersenyum kecil. Mereka boleh berkata apa saja. Hanya aku yang tahu perjalanan ini. Aku memejamkan mata, ingatan masa lalu kembali datang. Aku yang dulu mengantar nasi kotak ke rumahnya, aku yang pernah menangis di depan pintu rumahnya saat tidak punya tempat tinggal. Semua itu berputar seperti film. Sekarang aku di sini, dengan luka dan pelajaran yang kubawa. Aku mengerti satu hal, kadang hidup mengembalikan kita ke tempat lama, bukan untuk mengulang sakitnya, tapi untuk menyembuhkan. Aku membuka mata lagi. Lampu-lampu pesta kini tampak redup dari jarak ini. Aku menarik napas panjang, menatap tanganku yang masih gemetar. Aku baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Kru helikopter berkata, "Pak, kita berangkat." Aku tersenyum. Sebentar. Aku masih punya satu hal lagi yang harus kuucapkan.
Aku turun lagi dari helikopter, berjalan ke arah mikrofon sekali lagi. Orang-orang terdiam. Aku bicara singkat. Aku minta maaf jika kehadiranku membuat tidak nyaman. Aku hanya ingin mengucapkan selamat untuk acara ini. Semoga kalian semua bahagia. Ingat, hargai orang yang pernah bersama kalian, sekecil apapun jasanya. Tepuk tangan terdengar pelan. Bukan tepuk tangan meriah, tapi tepuk tangan tulus. Aku melihat dia menunduk, air matanya jatuh lagi. Aku berbalik, naik ke helikopter. Kali ini aku benar-benar siap pergi. Mesin menyala. Angin berputar, pita-pita terbang lagi. Aku menatap ke bawah, melihat wajah mereka mengecil. Ada rasa lega di dada. Bukan karena menang, tapi karena sudah jujur pada diri sendiri. Helikopter sudah terbang menjauh beberapa meter ketika aku melihat dia berlari meninggalkan tamu-tamu. Gaun panjangnya hampir tersangkut di kursi. Dengan wajah penuh air mata, dia menatap ke arahku, melambaikan tangan. Kru yang melihat itu menoleh padaku. "Pak, dia sepertinya mau bicara lagi," kata mereka pelan. Aku menatap ke bawah. Ada sesuatu di dadaku yang bergetar. Aku memberi kode kepada pilot untuk mendarat kembali di lapangan kecil di sebelah taman pesta. Mesin perlahan mati. Angin baling-baling mereda. Dia datang mendekat, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Nafasnya tersengal-sengal. "Tolong, jangan pergi dulu." Suaranya pecah, seperti anak kecil yang ketakutan. Aku turun lagi dari helikopter. Tamu-tamu kini sudah mulai bubar. Lampu-lampu pesta dipadamkan satu persatu. Musik berhenti sama sekali. Hanya tinggal kami berdua di sudut taman yang sepi. Dia duduk di bangku taman, tubuhnya gemetar. Aku duduk di sampingnya. Angin malam mengelus wajah kami. Aroma bunga melati dari pot-pot di sudut taman tercium lembut. "Aku malu," katanya lirih. Aku benar-benar malu. Selama ini aku pikir kamu sudah berubah, sudah lupa pada kami. Aku merasa kamu akan menertawakan kami kalau kami mengundangmu. Aku salah. Aku menghela napas panjang. Aku memang berubah, tapi bukan hatiku. Aku masih ingat siapa yang menolongku. Aku masih ingat rumah ini, makanan yang pernah kita bagi bersama. Aku tidak pernah melupakanmu. Dia menatapku lama. Matanya merah, tapi ada kejujuran di sana. "Aku iri," katanya lagi. "Aku lihat kamu sukses, punya helikopter, punya bisnis. Aku masih di sini, dengan semua masalahku. Aku merasa kecil. Aku takut kamu memandang rendah kami." Aku tersenyum kecil. Aku juga pernah merasa kecil. Aku juga pernah iri pada orang lain. Tapi aku belajar, iri hanya membuat hati kita sakit. Aku tidak pernah memandang rendah kalian. Justru aku selalu ingin membantu. Air matanya jatuh lagi. Dia menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku minta maaf," katanya berulang-ulang. Aku menepuk pundaknya pelan. "Sudahlah. Yang penting kita bicara jujur. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang karena aku masih menganggapmu bagian dari hidupku." Angin malam semakin dingin. Di kejauhan terdengar suara jangkrik. Pesta benar-benar berakhir. Aku melihat anak kecilnya tertidur di pangkuan pengasuhnya. Semua tamu sudah pulang. Hanya tinggal kami di bawah langit penuh bintang. "Terima kasih sudah datang," katanya lirih. "Kalau kamu tidak datang,
mungkin aku akan terus hidup dalam iri dan salah paham. Aku senang kamu datang walau aku melarang. Aku tersenyum. Kadang kita memang harus datang meski tidak diundang. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyembuhkan luka. Dia menatapku lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Bukan pandangan curiga, tapi pandangan orang yang menemukan kembali sesuatu yang hilang. Aku ingin kita mulai lagi seperti dulu, katanya pelan. Aku mengangguk. Kita bisa mulai lagi. Tapi kita juga harus belajar dari ini. Jangan mengusir orang hanya karena rasa takut. Kita semua berproses. Dia menarik napas panjang, mengusap air matanya. Aku janji. Aku tidak akan mengulang kesalahan ini. Aku berdiri, memandang langit. Angin membawa suara-suara malam. Hatiku terasa ringan. Semua kemarahan yang tadi menumpuk perlahan hilang. Kru helikopter memberi tanda waktu sudah larut. Aku menoleh padanya. Aku harus pergi sekarang. Tapi kita akan bertemu lagi. Kita akan bicara lebih banyak. Dia berdiri juga. Terima kasih, katanya lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin kamu tahu aku bersyukur kamu datang. Aku melangkah menuju helikopter. Kali ini langkahku ringan, tidak seperti tadi. Dia berdiri di belakangku, melambai. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi senyumnya mulai muncul. Senyum yang dulu selalu aku kenal. Aku naik ke helikopter. Mesin menyala pelan. Baling-baling berputar lagi, mengangkat kami perlahan ke udara. Dari atas aku melihat taman pesta itu, kecil seperti kotak mainan. Lampu-lampunya padam, hanya menyisakan cahaya bulan yang memantul di kolam kecil. Aku menatap ke bawah untuk terakhir kali malam itu. Di bawah sana, dia masih berdiri, menatap ke atas, melambaikan tangan. Aku mengangkat tangan membalas. Di dalam hatiku aku berkata, ini bukan akhir. Ini awal baru. Helikopter menjauh, kota terbentang di bawah seperti hamparan cahaya. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata. Rasa lega menyelimuti dada. Semua sakit hati, semua marah, semua kekecewaan, perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan tekad untuk hidup lebih baik. Aku teringat pesan yang tadi sore ku terima, jangan datang, kamu tidak diundang. Aku tersenyum kecil. Kata-kata itu sudah tidak lagi menyakitkan. Kini kata-kata itu berubah menjadi pelajaran, bahwa keberanian untuk hadir dengan hati yang tulus bisa mengubah segalanya. Aku membuka mata. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Dalam hati aku berbisik, aku sudah pulang, bukan ke rumah mereka, tapi ke rumah hatiku sendiri. Helikopterku terus melaju di atas kota yang berkilauan. Dari atas sana semua terlihat kecil. Rumah-rumah, jalanan, orang-orang yang berlari di trotoar. Bahkan pesta yang barusan kuhadiri terlihat seperti titik cahaya di antara gelapnya malam. Aku bersandar di kursi, menutup mata sebentar. Ada rasa lega yang sulit digambarkan. Aku mengingat semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Pesan dingin yang kukira menjadi akhir hubungan kami. Jangan datang, kamu tidak diundang. Suara pilot saat kami mendekati pesta. Wajah-wajah terkejut para tamu ketika baling-baling helikopter mengguncang udara. Tatapan tajamnya yang berubah menjadi air mata. Kata-kata maaf yang akhirnya keluar. Semua berputar seperti film di kepalaku. Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku merasa bukan hanya berhasil mengobati luka lama,
tapi juga belajar sesuatu yang penting. Keberanian untuk hadir, meski tidak diundang, bisa membuka pintu yang tertutup rapat oleh kesalahpahaman. Kadang kita perlu melangkah melewati rasa takut, malu, dan gengsi untuk menemukan kebenaran. Aku membuka mata. Lampu-lampu kota masih berkelip. Di dalam hati aku berbicara pada diriku sendiri, dan pada semua orang yang mungkin sedang menonton video ini. Hidup sering memberi kita undangan yang aneh, atau justru tidak memberi undangan sama sekali. Tapi kita punya hak untuk memilih hadir, selama niat kita tulus. Kita punya hak untuk memperbaiki hubungan, untuk meminta maaf, atau untuk memaafkan, bahkan ketika orang lain menutup pintu. Aku teringat wajahnya di taman tadi. Wajah penuh air mata yang kini berubah menjadi senyum tipis. Aku tidak tahu bagaimana hidupnya akan berubah setelah malam ini, tapi aku tahu satu hal, dia telah belajar. Aku pun belajar. Helikopter mulai menurun menuju bandara kecil tempatku biasa mendarat. Kruku sudah menyiapkan mobil untuk mengantarku pulang. Aku masih duduk sebentar, menikmati udara malam. Angin yang masuk lewat celah pintu terasa lembut, membawa aroma laut yang jauh. Aku mengeluarkan ponselku. Membuka galeri. Foto-foto pesta, foto-foto wajah-wajah terkejut, foto taman dengan lampu-lampu yang padam. Semua kujadikan pengingat, bukan untuk kesombongan, tapi untuk pelajaran. Aku menulis catatan singkat di ponsel. Datanglah meski tidak diundang, jika hatimu tulus. Kadang kehadiranmu justru menjadi undangan yang mereka butuhkan. Saat kami mendarat, aku turun perlahan. Lampu bandara kecil itu redup. Udara malam makin dingin. Aku mendongak ke langit. Bintang-bintang masih bersinar. Dalam hati aku tersenyum, merasa beban lama terangkat. Aku pun berbicara pada diriku sendiri, dan pada kalian semua yang sedang mendengar kisah ini di kanal ini. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari cerita yang kita dengar. Jangan biarkan rasa iri atau salah paham merusak hubungan yang pernah baik. Kadang kita perlu keberanian untuk hadir dan berkata, "Aku masih peduli." Dan kadang, kedatanganmu yang paling tak terduga justru menjadi penyembuh luka yang terdalam. Aku berjalan menuju mobil. Kruku menutup pintu helikopter. Mesin dimatikan. Lampu padam. Malam kembali tenang. Tapi di dalam hatiku ada cahaya baru, cahaya kelegaan, pengampunan, dan awal yang baru. Mobil bergerak meninggalkan bandara kecil itu. Jalanan sepi. Pohon-pohon berjajar di pinggir jalan, daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Aku bersandar di jok, menatap keluar jendela. Bayangan diriku di kaca terlihat lebih damai dibanding beberapa jam lalu. Aku menutup mata lagi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega tanpa rasa sakit. Aku tahu perjalanan ini bukan sekadar datang ke pesta, tapi perjalanan batin untuk mengembalikan diriku sendiri. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, gumamku. Entah untuk siapa, mungkin untuk dia, untuk diriku, untuk kesempatan yang diberikan malam ini. Lalu aku membuka ponsel sekali lagi. Menulis satu kalimat untuk kalian semua yang menonton. Kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan takut untuk berbagi di komentar. Kita semua belajar dari kisah nyata. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelapangan hati, dan keberanian untuk memperbaiki hubungan yang pernah retak. Mobil terus melaju di bawah langit penuh bintang. Lampu kota perlahan menghilang di belakang.
Aku memejamkan mata, tersenyum, dan dalam hati berdoa semoga semua orang yang pernah sakit hati bisa menemukan jalan damainya sendiri. Malam itu aku tahu, bukan helikopterku yang membuat semua orang terdiam, tapi keberanian untuk datang dengan hati yang tulus. Dan keberanian itu pula yang kini membuatku bisa melangkah ke depan dengan